Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wallahu marhamadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama saya hormati, yang paling saya hormati yaitu Bapak Muhammad Badawi selaku orang tua saya dan Ibu Indung Mutmainah selaku ibu saya. Kemudian yang saya cintai keluarga besar Bani Alwi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak D, Bu D, Mbah, Pak Le, Bu Le, Mas-mas kula, adik-adik kula, bojo-bojo kula, bojone juga bojo-bojo kula. Bisa tantan iki. Tularan aku iki. Dari saunen-unen. Wah, Mas bayar itu. Lekur so. Penting 100. Kurang Mas. Engko arep. 550 Anas karo kululu. Oh iya, itu kan tenang. Besar. Kamu tulis kalau kelepatan kula saat pun. Marilah yang pertama tidak lupa kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua dari Allah, iman yang tidak terhitung, bahkan sampai misalnya tintanya itu seperti lautan, tidak akan habis tintanya itu untuk menghitung nikmat yang telah kita nikmati selama ini, terutama yaitu nikmat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua keluarga besar Bani Alwi bisa memegang teguh, memegang kuat, tidak tergoyah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti akhir hayat. Amin amin ya robbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang besok mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah 2 tahun ya Pak Le, 2 tahun tidak bertemu. Akhirnya kita bisa bertemu karena kemarin itu virus corona ya. Walaupun betul yang dikatakan Lek Nabi apa itu merasa dianggap enek, kita tuh yang penting berdoa sama Allah sehingga penyakit Gusti Allah. Tapi kita tidak lupa untuk berikhtiar, berusaha untuk mencegahnya. Kalau istilahnya itu lebih baik lebih baik mencegah daripada mengobati. Adanya dengan virus corona ini juga banyak sekali nikmat-nikmat yang diberikan oleh virus corona ini. Oh, virus corona ini nikmatnya Mas. Semua yang diciptakan oleh Allah itu mengandung nikmat, mengandung hikmah, mengandung manfaat semuanya. Tidak lain tidak lupa apa itu seekor lalat. Seekor lalat. Lalat ngerti lalat. Madang wae. Lalat apa? Lalat kuwi lalat. Madang wae. Lalat kuwi lalat. Kira-kira fungsine lalat karo laler ngerti ora? Ayo bidae, bidang kan. Bener deh. Baca, kita tidak. Ayo. Kira-kira fungsine lalat apa laler ki apa? Coba ngerti ra? Wis kuliah bareng. Ora ngerti. Sinten ngertos niki fungsi lalat atau laler? 100.000. 100.000. Coba ora. Ini khusus anak kecil nih. Abi tau gak fungsi lalat atau laler ya? Gue dadi ngerti laler tau lho, gue sing ngecoki kowe iki laler to mina. Gunane apa kuwi laler? Padahal barangnya menjijikkan.
Selamat datang ini dari Delanggu. Sama guru jangan saling mengganggu. Langsung monggo disekecake Mas Arif sekeluarga. Nah, fungsi dari lalat atau laler ini yaitu mengurai sisa-sisa makanan atau mengurai sampah-sampah, bahkan mengurai kotoran itu. Caranya gimana? Dibilati dengan air liurnya ini, yaitu mengurai, bisa garing nanti makanan. Coba kalau nggak ada laler, sampah-sampah yang tertimbun itu, kotoran-kotoran yang telajak tembundi-bundi itu, kalau nggak ada laler, nggak ada set, itu nanti nggak bisa kering, nggak bisa hilang bahkan sampai membusuk. Nah, ini salah satu fungsinya lalat dan laler. Begitu juga dengan COVID atau corona. Nah, juga ada fungsinya. Nah, yaitu apa fungsinya? Siapa yang tahu? Nah, ini Demovida saiki Naswa. Enggak pakai penani. Satu sih. Ayo fungsi kok enek corona. Ini ya itu juga yang mengutus Allah, ini penyakit ini yang menurunkan juga Allah. Allah menurunkan penyakit corona, COVID ini juga ada fungsinya. Ayo siapa yang tahu? Fungsinya apa ini? Salah satunya yaitu supaya kebersihan. Fungsinya yaitu supaya ingat selalu kebersihan. Bahwa kesucian atau kebersihan ini sangat penting bagi umat Islam. Contohnya apa? Dari Nabi Muhammad SAW yang dulu kita sering mendengar, yang kita hafal, an-nadhafatul minal iman. Kebersihan sebagian dari iman, atau satrul iman, kesucian separuh dari iman. Apabila semua beriman kepada Allah, maka harus suci, maka harus bersih. Begitu juga dengan kita, sebelum ibadah pun kita harus suci, harus bersih. Sebelum sholat, apa yang dilakukan sholat? Ya apa? Saat demi sholat apa? Wudhu pinter. Atau sewu. Namanya siapa tuh lalian? Kalau ponake lali. Kakean ponaan lali. Ya, wudhu. Nah, sebelum sholat harus wudhu. Wudhu itu ya itu bersih, mensucikan diri. Walaupun sing ngentut kuwi bokong, sing diwudhoni ora bokonge. Tapi anggota tubuh yang diwajibkan diwudhu dibasuh dengan air. Kemudian selain wudhu, kita juga disunahkan sebelum tidur juga harus wudhu. Supaya apa? Ya, emang wudhu apa itu, emang tidur itu membatalkan wudhunya, tapi sebelum tidur kita disunahkan untuk wudhu supaya apa? Supaya menjaga kesucian kita. Insya Allah kalau kita suci, akhirnya kita diambil nyawa kita dalam keadaan suci, insya Allah husnul khotimah. Ini corona pun juga seperti itu, mengajarkan untuk kebersihan. Sebelum corona datang, bapak-bapak, ibu-ibu, napa nggih nate ngagem masker? Ora tahu Mas, mau masker ngopo. Lagi ngerti iki aku jute masker kaya ngono kuwi. Sebelum corona Covid datang, apa nggih nate jenengan pirsa hand sanitizer? Ora ngerti Mas hand sanitizer, ngerti ku ya banyu wiji abukane. Mas. Ya niki nembe iklan ya niki. Nah, dengan adanya corona ini kita dikenalkan dengan masker yang biasanya watuk. Nah, sanggon-gon ditata supaya tidak sembarangan batuk, yaitu menutup dengan tangan atau dengan masker. Yang biasanya sebelum dahar Pak De, Bude, Simbah, Pak Lek, Bule sebelum dahar biasanya nopo cuci tangan. Ora tahu Mas, yo dikaprake katrok ngene iki. Nah, dikaprake katrok wis langsung kalep. Tambah vitamin malah. Nah, padahal mah baru tangane nglethrongi terus. Nggih, tambah vitamin. Nah, karena dengan adanya Covid ini kita diajarkan untuk cuci tangan. Ini sekali lagi yaitu
tentang kebersihan, kesucian itu penting karena apa? Separuh dari iman kita. Kalau kita beriman kepada Allah maka diharuskan suci, diharuskan bersih. Dan kemarin yaitu bulan Ramadan itu juga membersihkan dan mensucikan tubuh kita. Akhirnya kita di bulan Syawal ini yaitu kembali fitrah. Fitrah itu artinya yaitu bukan kembali suci ya. Sebenarnya dari bahasa Jawa bahasa Arab fitrah itu iftar yaitu buka. Berarti apa? Kembali kon mangan meneh. Nah, artinya sebetulnya seperti itu. Kembali makan lagi. Yang sebelumnya berpuasa yaitu Idul Fitri. Itu hari raya untuk makan. Bukan kembali suci. Nek jenenge nggak dosa ya nggak dosa, mosok go poso sesasi dosane lah kabeh. Kalau kita nggak bertobat sama Allah dan Allah tidak mengabulkan tobat kita, berarti kita tetap berdosa. Insya Allah dosa yang paling besar yaitu kita kufur kepada Allah. Selama kita tidak melakukan kufur, selama kita tidak kafir kepada Allah, iman kita tetap beriman kepada Allah, insya Allah semua dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan Syawal ini kita usaha, kita ikhtiar, yaitu apa? Memohon ampun sesama manusia. Dewi ini pun kalih tonggo-tonggone, saiki kalih keluarga sesama Bani Alwi. 1 tahun pun kita harus diselak nih nggih Bapak Ibu. Diselak nih setahun pisan masuk ra teko. Nggih nih Mas, misale pas enten barengan mboten ana apa. Tapi nek misale mboten enten disake dugi. Karena apa? Silaturahmi, memperpanjang usia, ya, memperbanyak rezeki. Ini insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.